Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Siang ini saya coba mau sharing sedikit sama teman-teman karena banyak banget pertanyaan tentang pakan apa sih yang bisa bikin hewan kalian gitu jadi gemuk gitu. Karena kan loh keluhannya kan ada yang bilang makannya banyak tapi kok nggak gemuk-gemuk ya. Kenapa? Oleh karena itu, coba siang ini saya sharing sedikit. Di sini saya punya beberapa pakan ya. Jadi ini ada wet food buat teman-teman yang ngerti pakan-pakan basah. Biasanya familiarnya ada yang saset, ada yang kalengan juga gitu. Kemudian saya juga punya pakan kering di sini, dry food namanya. Merek banyak ya, tapi saya coba bahas salah satu aja karena sebenarnya hampir-hampir sama aja gitu. Cuma bedanya ada yang untuk dewasa seperti ini atau ada yang untuk kitten seperti ini. Nah, jadi kalau yang kitten dia ada keterangan kittennya. Oke, pertama kita bahas dulu. Jadi sebelum kita bilang bahwa hewan saya kurus atau hewan saya gemuk, teman-teman harus paham dulu ada yang namanya SKT atau skor kondisi tubuh. Kalau di orang itu disebut sebagai indeks massa tubuh lah ya. Jadi IMT itu bisa menunjukkan dia tuh obesitas, kurus, atau ideal. Jadi kita harus tahu dulu patokan-patokan tentang SKT atau tadi skor kondisi tubuh, body condition score lah istilahnya, ada beberapa istilah gitu. Untuk body condition score atau SKT tadi itu bisa didiskusikan dengan dokter hewan. Jadi langganannya siapa bisa tanya tuh, hewan saya termasuk yang kurus ideal atau pas ya dok gitu kan, atau gemukan nih gitu, nanti bisa disampaikan. Kalau memang ternyata dia kurus, di situ yang paling banyak ya yang paling banyak ditanyakan gitu. Kalau dia kurus, poinnya apa sih caranya kita untuk menggemukkan hewan kita? Nah, yang pertama saya kasih tips ya. Yang pertama kita harus melihat tentang kandungan makanan dari yang kita berikan kepada kucing atau anjing kita. Gitu. Jadi kandungannya penting sekali. Kandungan di sini maksudnya bukan seperti tuna atau salmonnya atau seafoodnya gitu, sebenarnya bukan, atau beef mungkin ya, lamb dan lain bukan, tapi lebih kepada ininya, analisis kandungan. Jadi berapa sih jumlah protein gitu kan, kemudian jumlah lemaknya, seratnya, nah seperti ini. Jadi yang harus kita perhatikan lebih kepada ininya, kandungan, analisis nutrisinya seperti ini ya. Nih mungkin kalau teman-teman lihat ya. Dan setiap kemasan makanan itu selalu ada tentang nutrisi analisisnya, dan di situ yang harus kita lihat adalah kandungan pertama proteinnya gitu. Kita harus ingat bahwa terutama untuk kucing ya, kucing itu karnivora, jadi dia murni pemakan daging, sehingga memang yang dibutuhkan adalah protein kalau untuk mereka, bukan karbohidrat. Karbohidrat misalnya nasi gitu, kadang ada yang memberikan kucingnya nasi ya, nasi dicampur ikan dan lain-lain gitu. Bukan itu yang mereka butuhkan, tapi mereka membutuhkan daging. Nah, di situ ada proteinnya. Kalau kita ngasihin makanan yang telah diformula seperti ini namanya diformula ya, jadi dalamnya udah dirancang gitu. Perhatikan jumlah proteinnya, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, jadi tadi ada pakan basah dan ada pakan kering. Di sini pakan basah dan pakan kering memiliki perbedaan protein yang sangat-sangat signifikan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di ini, di pakan basah rata-rata mereka itu kandungan proteinnya hanya 7,5 sampai 10% teman-teman. Nah, seperti ini 10%, ini 7,5. Kemudian kalau yang ini dia di angka 8% gitu. Jadi kecil dibandingkan ini gitu. Kalau ini dia 30% sampai 45% kandungan proteinnya. Jadi memang beda sekali ya. Otomatis kalau mau menggemukkan bukan dikasih ini, walaupun tingkat palatabilitasnya lebih tinggi, atau tingkat palatabilitas tuh nafsu makannya ya, jadi kayak lebih amis, lebih enak kayak gitu. Memang ini, tapi tetap kandungan gizinya lebih tinggi yang dry. Kalau misalnya di kitten rata-rata di angka 30%, 32%, nah seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, di sini ada keterangannya tuh 30% gitu. Jadi ini kebetulan untuk kitten, ini untuk dewasa. Nanti makin kitten dia kandungannya makin tinggi proteinnya. Jadi itu yang harus diperhatikan dalam memilih makanan. Perbedaannya adalah memang range atau harga itu sangat berpengaruh ya. Semakin murah, otomatis proteinnya semakin rendah sebetulnya. Jadi itu bisa jadi pertimbangan teman-teman dalam memilih makanan dalam rangka penggemukan.
Berikutnya itu tentang pertanyaan bagaimana dok kalau kita mencampur atau mix bahasanya. Jadi beberapa merek pakan gitu mungkin karena terbentur kendala biaya ya, harga gitu, sehingga dia membeli yang harganya cukup tinggi kemudian dia mix dengan yang harganya murah. Jadi jawabannya itu salah besar gitu. Jadi dengan melakukan mix atau pencampuran makanan itu sebenarnya salah. Kenapa sih kok salah? Jadi bayangkan saja seandainya teman-teman gitu yang familiar beli beras, oke? Jadi beli makan kucing itu sama seperti kita membeli beras. Jadi ada levelnya. Kalau ya beras mungkin kalau beras murah 8.000 sekilo ya. Beras yang baik misalnya 20.000 sampai 25.000 1 kilo itu beras. Bayangkan teman-teman itu mencampur beras yang 8.000, mungkin yang ya kalau beras 8.000 kan kebayang ya seperti apa, dicampur dengan beras yang mahal. Otomatis kualitasnya makanan yang mahal tadi akan turun gitu. Itu yang sebenarnya merugikan. Jadi artinya sia-sia gitu yang kita beli udah makannya bagus tapi dicampur dengan yang kualitasnya kurang bagus. Akhirnya endingnya menjadi kurang bagus. Jadi itu memang tidak disarankan. Banyak sekali sebetulnya merek-merek pakan yang harganya cukup terjangkau lah. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin yang biasanya beli yang harganya 20 ribuan gitu, itu kan termasuk yang pakan low end ya. Jadi kalau beras setara 8.000 tadi itu kan kalau dilihat kayak 1 kilo itu habisnya misalnya 4 hari 5 hari gitu ya. Jadi anggap aja seminggu beli sekali. Tapi kalau misalnya teman-teman beli yang proteinnya tinggi, dia itu makannya hanya sedikit tapi sudah kenyang karena lebih berbobot. Otomatis 1 kilo menjadi 2 minggu gitu. Kadang-kadang owner kemudian berpikir bahwa apa kucing saya nggak doyan ya sama makanan ini gitu. Padahal tidak seperti itu kondisinya. Karena yang bisa kita pantau adalah kenaikan berat badannya. Itu teman-teman paling akurat lah. Jadi dari pertama kali mulai makan makanan yang medium quality sampai high quality, dibandingkan saja berat badannya gitu. Lakukan penimbangan secara rutin, misalnya per 2 minggu sekali atau 4 minggu sekali gitu boleh. Nanti akan terlihat di situ. Jadi meskipun dia 1 kilo habisnya 2 minggu, tapi peningkatan berat badannya akan sangat-sangat berbeda dengan yang tadi 5 hari habis gitu kan 1 kilo gitu, kayak makannya kok lahap banget gitu. Tapi ternyata peningkatan berat badannya tidak sesignifikan dengan yang pakan baik tadi. Kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi untuk pemilihan makan yang baik itu dapat didiskusikan dengan dokter hewan langganan. Kira-kira makanan apa yang cocok dengan hewan peliharaan saya. Oke, baiklah begitu saja. Selamat siang.